Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tarawih, dan tadarus Al-Quran dengan berharap kepada Allah pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Berharap pula Allah melipat gandakan seluruh pahala itu untuk kita. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju kepada zaman yang modern seperti yang kita laksakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini ingin saya menyampaikan kultum dengan judul beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, para ulama menjelaskan tentang iman, yakni tasdiqun bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal a'malu bil arkan. Beriman yaitu meyakini dengan hati dan melafalkan dengan lisan, serta melakukan dalam bentuk perbuatan. Lalu digabungkan dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah, artinya meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat-malaikat Allah diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang bersifat ghaib, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Malaikat-malaikat Allah ini memiliki keistimewaan tersendiri dari para makhluk Allah yang lain, karena malaikat Allah ini hanya taat dan tunduk serta bertasbih kepada Allah siang dan malam. Malaikat Allah tidak pernah bermaksiat. Malaikat Allah tidak pernah mengingkari atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diperintahkan kepadanya. Malaikat Allah memiliki keistimewaan, dan diantaranya adalah malaikat ini bisa merubah dirinya, bisa besar dan bisa juga normal sebagaimana umumnya manusia. Malaikat Allah itu tidak sama seperti manusia. Dia tidak butuh makan, sedangkan manusia kita butuh makan. Malaikat Allah tidak butuh istirahat, sedangkan kita manusia butuh istirahat. Malaikat Allah tidak mempunyai hawa nafsu, tidak berjenis kelamin. Namun kita, Masya Allah, manusia sungguh diluapi dengan hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan wajib kita imani berjumlah 10. Namun sesungguhnya jumlah malaikat tak terhitung dan hanya Allah sajalah yang tahu. Malaikat yang pertama Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabiullah dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki, menurunkan hujan. Semua rizki yang diterima oleh makhluk yang ada di sekitar kita, termasuk kita, itu adalah pemberian daripada malaikat Mikail, memberi rizki, mencukupi kebutuhan hidup makhluk-makhluk Allah.
Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Dan tiupan sangkakala ini mengikuti petunjuk dan perintah Allah, yakni di saat datangnya hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa dari setiap makhluk Allah yang bernyawa, termasuk manusia. Yang kelima adalah malaikat Munkar. Dan yang keenam malaikat Nangkir yang memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai dalam kubur. Kemudian berikutnya adalah malaikat Raqib yang diberikan tugas mencatat amal kebaikan manusia. Selanjutnya yang ketujuh, yang ke-8 adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal keburukan dari manusia. Kemudian yang ke-9 malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka sekaligus menyambut para penghuni neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah dengan kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa malaikat Raqib maupun Atid sedang menyertai kita, sehingga setiap langkah yang kita lakukan akan senantiasa merasa diawasi oleh kedua malaikat tersebut, sehingga kita akan berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai lisan kita berucap perkataan yang bohong, perkataan yang menyakiti saudara. Dengan tangan kita manfaatkan, jangan sampai kemudian tangan kita mencuri, menyakiti orang lain dengan tangan kita. Kita jaga mata kita, jangan sampai mata kita jelalatan melihat kemaksiatan di sana sini, sehingga menyebabkan malaikat pencatat amal keburukan mencatat semua amal keburukan kita. Dan hikmah berikutnya ketika kita mengimani malaikat adalah sikap kita akan bisa kita kendalikan, akan terkontrol dengan baik, karena kita sedang diawasi oleh malaikat-malaikat Allah yang senantiasa bertasbih dan melaporkan setiap apa yang kita lakukan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka kita jalankan seluruh aktivitas ibadah kita dengan kesungguhan. Karena setiap yang kita lakukan nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika berpuasa. Tentu orang ketika berpuasa merasa haus, berharap akan mendapatkan minum, berharap akan makan. Tetapi karena merasa diawasi oleh malaikat, maka akan berupaya mengendalikan diri sampai kepada batas yang telah ditetapkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa buat kita. Seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan